warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Adiba Syedatunisa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program Lensa Tajam, sebuah program terkini, aktual, dan terpercaya. Pemirsa, dalam dinamika jurnalisme, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah dunia pers, menghadirkan dua jenis praktik laporan yang vital, jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Namun pemirsa, kemajuan ini juga membawa tantangan etika dan hukum yang semakin kompleks bagi para jurnalis. Pagi ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai perbedaan etika, landasan hukum, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua jenis jurnalisme di era digital ini berdasarkan kajian terbaru. Pemirsa, kedua bentuk jurnalisme ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperkuat fungsi kontrol sosial media atau watchdog function untuk memastikan transparansi kekuasaan dan akuntabilitas publik. Pemirsa, perlu kita ketahui mengenai definisi dari kedua hal tersebut, yang dimana jurnalisme data merupakan praktik yang memanfaatkan data seperti angka dan dataset terstruktur sebagai sumber utama untuk menghasilkan laporan yang mengungkapkan pola, tren, atau anomali. Ciri khasnya pemirsa meliputi analisis kuantitatif, verifikasi silang, dan visualisasi data yang jelas. Sedangkan jurnalisme investigasi merupakan proses peliputan jangka panjang yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta tersembunyi atau jejak peristiwa yang tidak jelas. Produknya, pemirsa, bersifat mendalam, fokus pada kepentingan publik atau public interest, dan sering menuntut keberanian untuk menghadapi resiko hukum dan politik. Perbedaan mendasarnya, pemirsa, dalam kedua jenis jurnalisme tersebut terlihat pada sumber informasi dan resiko yang menyertai. Yang pertama, sumber informasi dan fokus etika. Dalam jurnalisme data, utamanya bekerja dengan data yang legal dan tersedia untuk publik, seperti basis data pemerintah atau laporan keuangan. Etika utama yang ditekankan adalah akurasi dan transparansi metodologi dalam pengolahan data. Pelanggaran etika terjadi ketika jurnalis mengubah hasil analisis atau membuat visualisasi yang menyesatkan pembaca. Sedangkan jurnalisme investigasi mendapatkan informasi dari wawancara berlapis, dokumen rahasia, atau narasumber yang meminta perlindungan identitas. Dilema etika sering muncul saat jurnalis harus menyeimbangkan hak publik untuk tahu dengan hak individu atas privasi. Lalu yang kedua, pemirsa, resiko hukum yang berbeda. Dalam jurnalisme data, paling sering bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, UU nomor 27 tahun 2022. Penggunaan data pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan dalam jurnalisme investigasi lebih rentang terhadap resiko pencemaran nama baik atau KUHP dan pelanggaran hak privasi. Pemirsa, laporan yang menuduh pihak tertentu tanpa bukti kuat dapat berujung pada konsekuensi hukum. Perbedaan selanjutnya dalam tantangan di era digital. Pemirsa, jurnalisme secara umum menghadapi ancaman serius dari praktik clickbait journalism yang lebih mengutamakan judul provokatif daripada substansi berita yang melanggar prinsip akurasi. Selain itu, pemirsa, tekanan media sosial menuntut kecepatan yang seringkali membuat jurnalis mengabaikan proses verifikasi, menyebabkan disinformasi meluas. Pemirsa, untuk memastikan kedua praktik jurnalisme ini berjalan profesional dan bertanggung jawab, ada beberapa upaya mitigasi yang perlu kita lakukan.
Yang pertama, transparansi dan verifikasi. Pemirsa, jurnalis wajib mendokumentasikan semua langkah, mulai dari sumber data, metode pembersihan, hingga formula analisis atau transparansi metodologi, agar publik dapat menilai kredibilitas laporan. Yang kedua, mitigasi data pribadi. Pemirsa, dalam jurnalisme data, penting untuk melakukan data minimization dan anonymization, yaitu tidak mempublikasikan data pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, perlindungan hukum. Pemirsa, untuk laporan yang menuduh atau menyinggung, perlu dipertimbangkan legal review untuk mengurangi resiko tuntunan, baik itu KUHP maupun UU ITE. Lalu yang keempat, pemirsa, perlindungan sumber. Pemirsa, jurnalis investigasi harus memiliki prosedur yang kuat untuk menjaga kerahasiaan identitas sumber dan whistleblower tanpa izin mereka. Itulah pemirsa, pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai pemahaman mendalam tentang batas-batas hukum seperti UU Pers, UU ITE, dan UU PDP, dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik menjadi esensial. Menyeimbangkan kebebasan pers dengan tanggung jawab etis merupakan kunci agar media dapat terus berfungsi sebagai pilar demokrasi yang berintegritas dan terpercaya. Demikian pemirsa dinamika jurnalisme pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Adiba Syedhatunisa pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Sampai jumpa di Lensa Tajam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.